Shalom rekan-rekan teruna, kembali lagi. Saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semuanya boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, yang berbunyi. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Rekan-rekan teruna, perikop kita pada saat ini, pagi hari ini adalah tentang bertobat atau binasa. Kita seringkali mendengar kisah-kisah pertobatan seseorang. Ya, mungkin kita pernah mendengar kisah pertobatan tentang seorang artis, musisi, narapidana, atau lain sebagainya. Kita juga pasti pernah dengar tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan. Nah, rekan-rekan teruna, bacaan kita hari ini adalah tentang sikap kita sebagai manusia yang harus bertobat. Ya, Tuhan Yesus menjawab soal berita-berita orang Galilea yang meninggal secara tragis, ya teman-teman. Bukan berarti mereka yang meninggal secara tragis itu dosanya lebih besar daripada orang-orang yang masih hidup, ya. Begitu juga mereka yang mati ditimpa menara dekat Siloam, ya. Kesalahannya juga nggak lebih besar daripada mereka yang diam di Yerusalem. Statement ini membuat Tuhan Yesus akhirnya tidak sepemikiran, ya. Tuhan Yesus nggak setuju dengan statement itu. Tuhan Yesus bilang, ya, seberapa besar dosa seseorang itu bukan terlihat dari cara meninggalnya, ya teman-teman. Yang utama menurut Tuhan Yesus adalah pertobatan. Bertobat. Apa sih artinya bertobat? Bertobat artinya meninggalkan yang jahat dan melakukan segala hal yang berkenan kepada Allah. Kedatangan Tuhan Yesus mau menyadarkan kita bahwa setiap manusia yang berdosa itu harus bertobat. Ya, rekan-rekan. Kita anak-anak Tuhan gak boleh membuka diri untuk menghakimi seseorang pada saat meninggalnya, gitu ya rekan-rekan. Kadang kita mendengar berita-berita tentang orang yang meninggal secara tragis karena mungkin sewaktu hidupnya ia banyak dosanya atau banyak menyakitkan hati orang-orang di sekelilingnya, gitu ya. Itu biarlah menjadi urusan Tuhan, ya, bukan urusan kita untuk menghakimi. Kita harus yakin dan percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pada Yesus Kristus, tidak akan pernah binasa. Kita akan terus memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Nah, teman-teman, kehidupan yang kekal nggak bisa kita dapati, nggak bisa kita
peroleh kalau kita masih terus-menerus hidup dalam kejahatan dan menolak kasih karunia Allah. Ya, rekan-rekan. Kapan sih kita harus bertobat? Nanti setelah sekarat kah? Nanti setelah dewasa kah? Nanti setelah kita kehilangan orang-orang yang dikasihi? Atau apapun? Atau tunggu nanti Tuhan sentil kita lebih dahsyat lagi, ya baru kita bertobat? Tuhan mau kita bertobat saat ini juga, secepat mungkin. Ya, ketika kita salah, kita minta maaf, kita berdoa, kita bertobat, dan kita nggak mengulanginya lagi. Itu maunya Tuhan, ya rekan-rekan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teruna-teruninya Tuhan, kita kerjakan yang Tuhan kehendaki. Ya, kita kerjakan semua yang Tuhan perintahkan buat kita. Agar apa? Agar kita beroleh hidup yang kekal. Ya, rekan-rekan, bertobatlah selagi kita masih diberi nafas kehidupan. Bertobatlah selagi kita masih diberi umur panjang. Amin. Mari rekan-rekan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah melalui firman ini kami terus diingatkan untuk kami melakukan segala hal yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Ketika kami salah, biarlah Tuhan Engkau mau menegur kami sehingga kami boleh meminta maaf dan kami bertobat dan kami tidak melakukan kesalahan yang sama. Biarlah firman ini boleh menjadi teguran buat kami agar kami semakin hari menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini dengan segala aktivitas kami, kegiatan kami mau serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terpujilah Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih rekan-rekan teruna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.